Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, sebelumnya terima kasih udah mengizinkan kita untuk wawancara Bapak. Ya. Ini di belakang layar ini ada teman-teman saya dari IAIN dan ini saya di sini akan mewawancara Bapak dari awal hingga akhir. Iya, siap. Baik, kita mulai saja ya Bapak. Lebih cepat lebih baik. Iya, betul. Sebelumnya boleh memperkenalkan diri Bapak? Iya. Nama Bapak? Nama saya itu nama aslinya Bunari, tapi kecelupnya itu Mangbun. Empal Gentong Mangbun. Gitu. Iya. Berarti nama Empal Gentong ini diambil dari nama Bapak? Iya, dari nama saya Mangbun. Ada asal usul kenapa jadi Mangbun? Ya, dia tuh panggilnya singkat. Kalau panggilnya Mang Bunari mungkin dia repot. Tadi panggilnya Mang Bun itu, Empal Gentong Mang Bun itu. Itu. Tadi lebih singkat. Lebih enak dipanggilnya itu Mang Bun gitu. Terus apalagi? Terus di sini berdirinya keraton apa ini nih udah berapa lama gitu? Kalau di sini Mang Bun itu Empal Gentong udah 5 tahun. 5 tahun yang Mang Bun jualan di sini. 5 tahun tuh berarti dari 2008 Ya, berarti tahun 2018. 18 atau 2019. Itu yang di sini. Yang di atas depan LDII itu 2 tahun. Bukan, dulunya di sana, lalu pindah sini. Dari Mang Bun itu dari jualan Empal Gentong dari tahun 98. Waktu Pak Soeharto lengser itu kena PHK perusahaan, kita ternyata dua ide dari bapak saya suruh jualan Empal Gentong. Oh, berarti ide dari bapak? Iya, dari turunan dari bapak saya, Empal Gentong. Saya dulunya bukan jualan Empal Gentong, dulunya di Jakarta kerja. Berhubung tahun 98 dia itu monitor, Krismon, kerusuhan dari Jakarta itu pembakaran, saya kena PHK. Saya pulang kampung ke Cirebon, ternyata jualan Empal Gentong sampai sekarang. Tuh. Iya. Asal-usulnya saya Mang Bun Empal Gentong itu. Berarti dari Bapak gitu ya? Iya. Terus mengapa Bapak sama Ibu itu milih usaha ini? Kan di luar sana tuh banyak kayak nasi Padang apa gitu. Ya emang dari bapak saya. Oleh bapak saya itu satu keluarga penuh itu usaha Empal Gentong. Berarti semua keluarganya jual Empal Gentong semua. Dari kakak ipar, dari kakak yang kita kakak kandung, semua Empal Gentong. Berarti udah turun menurun. Iya, dari Mang Bun ini udah generasi kedua. Dari bapak saya langsung ke Mang Bun, Empal Gentong juga. Nah itu. Jadi kalau ide-ide yang lain-lainnya mungkin resepnya kita nggak tahu. Kalau Empal Gentong dikasih tahu sama bapak saya, makanya jualan Empal Gentong gitu. Anak bakalan nerusin? Ya mungkin, mungkin anak juga udah saya ajarin kalau pagi, kalau sore tuh. Kalau sore jam 4 Mampun pulang, ganti anak sampai jam 8 malam. Oh, berarti ganti anak gitu ganti ya? Ganti anak. Nggak semuanya harus Bapak gitu ya? Iya, Bapak dari jam 7 sampai jam 4 nanti anak dari jam 4 sampai jam 8 malam. Nah, itu. Berarti tutup jam 8? Jam 8. Jam 8 tutup. Nah, ini kan berhubung hari Jumat. Kalau hari Jumat itu sampai jam 12 apa nanti jam 12 buka lagi apa gimana? Langsung aja. Langsung. Waktu Jumat ini kan tetap aja buka jam 7 sampai tutup jam 8. Oh, iya. Berarti duhur tetap ini ya? Buka tapi di break dulu gitu? Iya, buka ada ibu. Kalau duhur. Kalau bapaknya sholat gitu. Di kedokteran. Kira-kira kalau diomong tentang modal awal Bapak buat ini nih berapa dan keuntungannya berapa? Kalau modal awal itu dulu itu yang tahun 98 itu sekitar bangsa 400-an ya. 110.000? Iya, dulu tahun 98.
Ambon jual empal gentong sama nasi sama lontong itu paling mahal-mahalnya 3.000 dulu per porsi dulu. Tapi kalau sekarang udah mencapai semua keseluruhan itu 2 juta. Makanya saya jual 20 per porsi. Nah itu. Berhubung waktu itu kita usaha, ada yang nawanin dari Danapur, tapi ternyata saya itu dipinjemin sama Danapur permodalannya tuh sampai sekarang. Iya, pinjem dari angka 5 juta sampai 20 juta sekarang tuh. Tapi balik modal? Balik modal, biasa ngangsur per bulan. Nah, dipinjam 5 juta, habis naik lagi, habis naik lagi, habis naik lagi, habis naik lagi, sampai standar 20 juta. Nah ini habis, nanti ya pinjam lagi, mau berapa dikasih lagi. Kalau tempat permodalan itu dari Danapur, Bank BRI. Ini selama corona tetap berjalan, terus apa ada kayak pernah penutupan dulu sebentar apa gimana? Tetap jalan. Waktu corona tetap jalan. Jadi waktu corona itu dilema, nggak jualan kita mati, kita jualan mati. Iya benar. Tetap aja jualan. Walaupun nggak ada untung tetap jualan. Omset menurun ya? Setelah kalau omset menurun, juga orang jualannya. Iya. Resikonya itu kalau nggak untung ya rugi. Iya benar. Gitu. Kalau jangan tutup, kasihan pelanggan-pelanggan yang dulunya itu datang sini nggak ada pos, ini dan nggak ada pos, nah itu. Nanti semua langgan kan bubar. Walaupun kita rugi dikit nggak jadi masalah, tetap kita jalani. Emang waktu corona itu kita nggak itu ya, dunia itu nggak merendahkan diri, nggak sombongkan diri, sampai jual motor neng. Buat nutupin tiap hari itu. Jual motor 1 habis sampai sekarang. Waktu zaman corona itu orang makan di sini nggak boleh, suruh bawa pulang. Kan juga empal dibawa pulang ya orang enak ya, orang kalau nikmat. kan enak. Tapi kita demi usaha mau apa lagi ya? Usaha yang lain kita nggak bisa, kita mau kerja bangunan nggak bisa, tetap aja empal gentong. Nah itu. Walaupun rugi dikit nggak jadi masalah, tetap lancar terus. Walaupun kita mau jual motor, mau jual aset apa ya, emang kalau punya istri sih udah habis, macam cincin, macam gelang, macam apa itu udah habis. Pas corona itu, buat nombokin tiap hari itu. Kita di rumah aja tetap mati. Iya, nggak ada keluar. Iya, kita di luar ya mungkin kena corona ya mati, tapi kita di lillahi ta'ala. Yang penting kita usaha demi nyukupin keluarga. Gitu. Berarti selama corona itu yang paling itu ya Pak, yang paling menurun gitu. Yang paling parah itu. Iya. Apalagi yang nggak boleh makan di tempat itu. Iya. Harus dibawa pulang. Itu makin parah itu. Malah kena razia juga di sini saya. Di Satpol PP itu. Waktu corona. Dikasih surat peringatan apa gimana? Nah razia langsung sini dia datang. Orang berapa itu, orang banyak. Saya dibawa KTP-nya dibawa, terus 2 hari suruh ngebus 200.000, kita nggak jadi masalah. Nah ini kan udah ada di aplikasi ya Bapak ya? Iya. Ini siapa yang ngajuin di aplikasi? Anak kah? Apa ide dari Bapak? Oh aplikasi ini? Iya. Itu dari Grab aja. Oh Grab-nya yang nawarin? Iya, Grab-nya yang nawarin di sini. Jadi saya nggak masuk ke Grab. Cuman Grab-nya nawarin di sini, ngasih spanduk, ngasih apa ya silakan, nggak apa-apa. Kalian juga orang ngasih nih. Iya. Berarti udah banyak pembeli yang dari luar juga. Alhamdulillah ada 1-2 sih ada. Ya, yang terakhir langsung aja. Harapan Bapak dengan adanya jualan empal gentong ini apa? Harapan paling harapannya dia supaya maju, supaya berkembang, supaya ada perubahan hidup, itu kan harapannya gitu aja.
Jadi harapannya itu ya kita ya berdoa aja lah sama Kang Kuasa supaya kita usahanya maju gitu dengan caranya. Itu harapan saya. Nah gitu harapannya. Terus. Iya, Bapak, terima kasih udah mau ngeluangin waktunya buat diwawancara. Maaf kalau kita kurang sopan, terus kita kesininya dadak gitu ya. Ini teman-teman di belakang layar juga selaku teman saya minta maaf kalau ada kesalahan. Iya, sama-sama nih, sama-sama. Barangkali Bapak juga minta salah sama temannya, ada salah yang minta maaf juga sama-sama. Tapi sering juga sering. Banyak anak-anak mahasiswa tuh banyak yang kesini tuh. Kebetulan di tempat Mamang juga di sini. Iya, ada dari mana aja lah. Dari AIN sering, kelompok dari Dermayu, dari Kuningan, dari mana ini kelompoknya ini? Ini dari IAIN Cirebon. Iya, dia dari Dermayu sini. Biasanya itu kelompoknya ada orang Dermayu, orang Kuningan, orang Majalengka itu. Banyak rekan-rekan juga dari berbagai daerah. Itu ada banyak. Dari Swagati, yang sana yang ibu muda ada sini wawancara. Tapi nggak apa-apa, ada orang bantu ya. Iya. Saling bantu lah. Neng maju kita maju Neng. Iya. Ya, terima kasih Bapak. Semoga makin laris, makin lancar rezekinya. Amin, amin, amin. Saya Hasbiyallah dari jurusan Sejarah Peradaban Islam. Pak, udah mengetahui tentang empal-gentong sejarahnya, apa rasanya? Ya karena saya orang Cirebon nggak biasa makan empal gentong. Ya, Nanti asli Cirebon. asli Cirebon. Pak, apakah mengetahui sejarah empal-gentong? Sejarahnya, saya mengetahui sejarah empal gentong dari tradisi lisan. Saya sendiri belum pernah menemukan dalam naskah ya, membaca naskah yang berisi tentang empal gentong. Saya belum pernah menemukan. Jadi sumber-sumber yang saya dapat dari cerita-cerita lisan. Empal gentong itu merupakan salah satu kuliner khas Cirebon. Dimana kalau empal itu berarti daging. Kalau itu daging, dan kemudian daging itu direbus menggunakan media gentong. Ya, bisa jadi masa itu belum ada alat masak itu panci kali ya. Wajan, Ya, panci atau apalah gitu ya. Jadi mungkin masa itu menggunakan gentong. Maka dinamakan empal-gentong. Maka dinamakan empal gentong dan dilestarikan sampai hari ini. Secara penelusuran yang pernah saya telusuri, kemungkinan empal gentong itu ada di Cirebon atau masuk ke Cirebon ya sekitar abad ke-15an lah. Artinya itu seiring dengan proses Islamisasi dari Sunan Gunung Jati. Karena dakwah itu dahulu menggunakan berbagai macam media ya. Salah satunya dengan menggunakan budaya, akulturasi budaya. Karena akulturasi budaya itu salah satunya makanan. Empal gentong itu ada orang yang mengatakan bahwa bentuk dari percampuran budaya empal gentong itu. Kita bisa lihat dari empal gentong itu sayurnya mirip seperti gulai. Nah, gulai itu berasal dari Arab dan India, terutama India. Kemudian di situ juga ada irisan daging, bahkan ada jeroan atau babat. Itu juga diambil dari tradisi orang-orang Tionghoa yang banyak makan seperti itu, ya, jeroan, babat atau mungkin usus dan campuran sebagai pelengkap masakannya. Karena memang Cirebon sendiri dinamakan Cirebon karena masyarakatnya caruban. Caruban itu campuran dari sejarahnya. Kenapa dinamakan Cirebon? Karena masyarakatnya campuran. Ada Jawa, ada Sunda, ada Arab, Persia, ada Cina. Ya. Berarti nggak semuanya orang Jawa Barat gitu. Betul, itu kenapa kemudian dinamakan dengan Cirebon. Dari beberapa naskah yang saya baca ya aslinya dari kata sarumban. Sarumban kemudian bertransformasi menjadi caruban. Caruban itu berarti campuran. Kemudian seiring berkembangnya waktu berubah menjadi Cirebon. Walaupun ada juga yang menamakan Cirebon itu dari kata cai dan rebon. Cai itu cai air, rebon itu udang. air udang. Air udang karena memang salah satu komoditi masa itu ya yang terkenal dari Cirebon ya terasi. Ya itu menurut saya salah satu kuliner khas Cirebon yang merupakan perpaduan dari berbagai budaya. Salah satu bentuk penyebaran Islam juga melalui makanan dakwah, melalui makanan. Walaupun ketika masa Gunung Jati tidak menggunakan daging sapi,
tapi menggunakan daging kerbau. Kenapa masyarakat Hindu menghormati sapi atau menyembah sapi? Maka untuk menghormati orang-orang Hindu ketika saat itu tidak menggunakan daging kerbau, tidak menggunakan daging sapi, maaf, menggunakan daging kerbau. Kalau sekarang ya enggak, daging sapi. Sekarang banyaknya daging sapi. Iya, dan itu untuk menciptakan cita rasa yang enak harus dimasak dengan kayu asam. Oh iya benar, biar Tidak wangi menggunakan gitu. gas. Ya, harapannya atau masyarakat percaya bahwa dengan kayu asam itu akan memberikan cita rasa yang lebih nikmat dalam masakannya menggunakan kayu asam. Kembali lagi bahwa sejarah itu penting. Ya, ada istilah gas merah. Jangan sekali-kali melupakan sejarah. Karena kalau kita tidak mengetahui sejarah, maka sebetulnya kita tidak mengetahui jati diri kita. Ya, sejarah, karena kita banyak belajar dari sejarah. Apa yang pernah dilakukan masa lalu itu sebetulnya sebagai cerminan kita hari ini. Oh, dulu berbuatnya seperti ini jelek, maka hari ini diperbarui dan diperbaiki karena kita mengetahui ceritanya. Ya, motivasinya semangat. Semangat Ya. katanya. Maju terus, gampang mundur. Udah, itu aja. Ya, Bapak terima kasih udah menerima kami untuk diwawancara. Mohon maaf bila ada kekurangan atau kesalahan, Ya. ketidakenakan. Kami dari jurusan BKI pamit dan terima kasih buat teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nafsa Myori Afnanazala. Saya di sini sebagai ketua sekaligus kameramen dari video Cirebonologi. Halo, perkenalkan nama saya Devina Normalina. Di sini saya sebagai sekretaris 1 yang menyusun laporan dan membuat PPT. Saya Ismatul Maula, saya sebagai sekretaris 2. Di sini saya sebagai menyusun naskah wawancara. Halo, perkenalkan nama saya Tria Antini. Di sini saya sebagai bendahara 1 sekaligus pembuat poster. Nama saya Niananda, di sini saya sebagai kameramen dan editing. Halo, nama saya Ismail Lisa. Di sini saya sebagai pewawancara di video Cirebonologi. Halo guys, jangan lupa saksikan kami di YouTube Cirebonologi dari kelompok 1 dan jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.